Haleluya, senang kembali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh percaya kepadamu. Kami juga mempercayai setiap perkataan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat Lukas pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri judul renungan pada saat ini adalah frustrasi dan invitasi. Apa itu frustrasi? Pernahkah saudara mengalami frustrasi? Frustrasi adalah efek, gejala, atau keadaan atau kondisi yang muncul akibat terhambat, terhalang, atau gagalnya seseorang untuk mencapai tujuan. Dan frustrasi yang terberat adalah ketika dialami oleh seseorang yang sebetulnya ketika ia ingin mencapai tujuan tersebut, sebenarnya ia memiliki keahlian untuk melakukannya. Kita tahu bahwa Simon itu adalah seorang nelayan dan ia tentu seorang yang ahli untuk mencari ikan. Tetapi dari cerita ini kita menemukan bahwa Simon frustrasi. Inilah keadaan yang frustrasi. Karena sepanjang malam ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia tidak mendapat ikan. Tetapi secara kebetulan pada saat itu Yesus membutuhkan perahu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Sorga, menyampaikan firman Tuhan untuk orang banyak di pinggir Danau Genesaret. Lalu kemudian ia menghampiri Simon. Ini adalah kejutan buat Simon. Tentu ketika seseorang sedang frustrasi, mendapatkan kejutan itu seperti sebuah gangguan. Tetapi dengar baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang dengan berbagai-bagai kejutan. Ada kalanya terjadi sesuatu yang tidak kita pikirkan, kita tidak bayangkan. Tetapi di balik peristiwa itu kita melihat, kita bisa menemukan akhirnya bahwa ternyata Tuhan turut bekerja. Tuhan bahkan melakukan mujizat. Kejutan buat sebagian orang merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kejutan itu ternyata merupakan sesuatu yang baik. Apa sih tujuan dari kejutan? Tujuan kejutan adalah untuk menarik perhatian agar tidak lagi menjadi terkonsentrasi. Ketika Tuhan Yesus secara tiba-tiba datang meminjam perahu Simon, itu kejutan yang sebetulnya sangat mengganggu orang yang frustrasi. Tetapi Tuhan menggunakan itu supaya menarik perhatian atau mengubah perhatian Simon yang tadinya frustrasi untuk melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya pelajaran rohani. Kalau kita saat ini sedang frustrasi, kalau kita saat ini sedang mengalami situasi yang membuat kita gregetan padahal biasanya kita sanggup untuk lakukannya, tetapi kita kehilangan akal, kita kehilangan semangat untuk melakukan hal tersebut, mari kita belajar. Secara rohani kita bisa mengatasi frustrasi. Yang pertama, izinkan Tuhan menggunakan perahu kita. Sama seperti Simon yang memberikan izin agar perahunya bisa dipakai, maka Tuhan juga mau kita mengizinkan dia untuk menggunakan perahu kita. Apa sih perahu? Perahu itu kan wadah, tempat. Ini gambaran kehidupan kita. Ini gambaran rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan gerak hidup kita, apapun, izinkan Tuhan memakai. Kenapa? Karena ketika Tuhan memakai, Tuhan sedang berproses. Tuhan ingin mengubah segala sesuatu. Tuhan ingin memperbarui. Tuhan ingin mengerjakan mujizat bagi kita. Ada banyak orang tidak mau menggunakan perahunya buat Tuhan. Sosial media gitu ya kan, pekerjaan, usaha, nggak mau dipakai oleh Tuhan.
sehingga membuat seseorang bisa frustrasi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sedang frustrasi, hidup kita izinkan dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk menghadapi frustrasi adalah bertolak ke tempat yang dalam bersama dengan Tuhan. Bertolak ke tempat yang dalam, artinya meninggalkan kebisingan, meninggalkan kesibukan, meninggalkan daratan tempat orang banyak hiruk pikuk. Inilah saat dimana kita memiliki waktu tenang bersama dengan Tuhan. Di tempat yang dalam, kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menegur, Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberikan kelegaan dan ketenangan. Ini merupakan kiasan. Pergi atau bertolak ke tempat yang dalam. Ini gambaran tempat tersembunyi kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat persembunyian kita yang abadi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frustrasi bukanlah kegagalan. Frustrasi bisa berubah menjadi invitasi, undangan. Seperti ketika Kristus berkata, "Mari semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan." Frustrasi bisa menjadi undangan untuk mendapatkan kelegaan. Karena itu izinkan hari ini engkau membuka dirimu, mengizinkan Tuhan memakai hidupmu dan segala hal yang ada dalam kehidupanmu, sehingga Tuhan bisa beracara bagimu dan menggantikan frustrasi menjadi invitasi terhadap kelegaan, ketenangan, dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan kehidupan. Bersama dengan Kristus kita percaya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.